welcome to my channel. Hari ini aku pergi ke Jepang lagi. Tapi kali ini transit di Jakarta dulu selama 2 jam. Ini aku udah sampai di Bandara Juanda. Kayaknya aku datangnya kecepatan deh. Karena aku baru berangkat jam 7 malam. Kalian kepo nggak sih kenapa aku ke Jepang lagi? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih. Mungkin aku sejatuh cinta itu sama negara Jepang. Rasanya tuh nyaman dan betah banget di sana. Kali ini aku berangkat sendirian. Aku udah di pesawat dan duduk di dekat pintu darurat. Untuk bagian bawah kaki nggak boleh ditaruh apapun di sana ya, karena bisa menghalangi pintu. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah mendarat, kita langsung naik shuttle. Ini pertama kalinya aku ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi aku agak bingung. Bandaranya tuh luas banget ya ternyata. Setelah tanya petugas, ternyata bandara internasionalnya di paling pojok. Terus aku kesana deh. Sambil nunggu masuk ke pesawat, aku lagi mompa bantal untuk aku tidur nanti. Akhirnya setelah nunggu 2 jam lebih, waktunya untuk berangkat. Rasanya deg-degan banget. Mungkin karena aku sendirian juga ya. But it's okay lah, I can do it. Ohayo. Sekarang udah jam 6 pagi. Mataharinya udah kelihatan tuh. Nggak kerasa udah 5 jam di pesawat. Tinggal 2 jam lagi, habis itu sampai di Tokyo. Yeay. Ini aku dikasih sarapan. Kali ini aku milih menu ala barat. Omelet dan sosis. Ini ada kentang juga. Wah, kayaknya lebih enak ini deh daripada yang dulu. Hihihi. Aku makan dulu ya guys. Akhirnya setelah perjalanan panjang nyampe juga di Tokyo. Welcome to Tokyo. Kali ini aku turun di Bandara Haneda, bandara pertama di Jepang. Tapi sejak dibangunnya Bandara Narita, kebanyakan bandara ini untuk penerbangan domestik. Ada sih beberapa penerbangan internasional seperti aku saat ini, tapi hanya sedikit karena penerbangan internasional fokus di Bandara Narita. Ini sekarang aku lagi duduk di lobinya, lagi mikir habis ini mau kemana ya, soalnya bingung. Setelah cari-cari di internet, aku nemu museum yang dekat dengan bandara, museum sejarah lokal gitu di daerah Kawasaki. Namanya Suku Koryukang. Alamatnya nanti aku taruh di sini ya. Oh ya, untuk keluar bandara aku milih naik kereta. Tapi banyak sih pilihannya, ada naik bus juga. Kalian bisa sesuaikan aja sama tujuan kalian dan budget kalian. Ini dia tempatnya. Dan ini masuknya gratis loh. Kalian juga bisa nitip koper di resepsionis. Jadi museum ini mencatat sejarah kota Kawasaki dari zaman Edo. Banyak diorama yang informatif. Museum ini punya 3 lantai. Lantai 1 ada replika rumah teh. Lantai 2 ada peta gambar Kawasaki dan diorama-diorama zaman dulu. Sedangkan lantai 3 ada sejarah tokoh-tokoh lokal dan lain-lain. Selain itu, museum juga menyediakan kostum tradisional zaman Edo yang bisa dicoba secara gratis. Kalian juga bisa nyobain stempel kayak gini di setiap lantai. Nanti hasilnya kayak lukisan gini.
Kalian suka museum nggak sih? Kalau aku suka banget museum karena bisa tahu sejarah-sejarah zaman dulu. Habis itu aku nyoba makan mie soba. Mie-nya dingin, kuahnya juga dingin. Harganya cuma 650 yen. Tapi rasanya enak banget. Wah. Setelah makan, aku pergi ke Skydeck Balai Kota Kawasaki. Tempatnya tepat ada di depan mie soba tadi. Skydeck ini punya 25 lantai dan tingginya sekitar 112 meter. Dan menariknya lagi, kalian bisa lihat kota Kawasaki secara 360 derajat loh. Kalian bisa lihat Tokyo Skytree, Tokyo Tower, dan Bandara Haneda. Kalau beruntung, kalian juga bisa lihat Gunung Fuji dari sini. Selain itu, yang paling utama, masuk ke sini tuh gratis. Jam bukanya sekitar jam 9 pagi sampai 9 malam. Ayo buruan datang ke sini. Setelah itu, aku pergi ke kuil Kawasaki Daishi. Halo, aku sekarang mau ke Kawasaki Daijin Temple. Itu letaknya di Kawasaki. Ayo kita ke sana. Kuil ini sangat populer saat perayaan Hatsumode, di mana masyarakat Jepang berkunjung untuk ibadah pertama kali di awal tahun. Biasanya hampir 3 juta pengunjung yang datang untuk berdoa dan meminta keberuntungan. Aku kira suasananya panas, ternyata sejuk banget, sumpah. Nyaman banget. Nggak dingin, nggak panas, cloudy gitu. Kuil Daishi Kawasaki secara resmi bernama Kongosan Kinjoin Heikenji. Kuil ini berdiri pada tahun 1128. Didirikan oleh seorang biksu bernama Songkeng dan seorang samurai setempat bernama Hirama Kanenori. Bangunan kuil ini sempat hancur saat Perang Dunia Kedua. Lalu dibangun kembali pada tahun 1958. Sedangkan gerbang besar dan pagoda ditambahkan pada tahun 1970 sampai 1980-an dengan gaya arsitektur tradisional Jepang. Di halaman kuil banyak banget yang jual makanan-makanan khas Jepang. Ada takoyaki, terus mochi, pokoknya banyak banget. Kuil ini juga sangat luas banget. Dan ada danau buatan juga sih, tapi aku nggak ngerekam.
Menurutku, kuil ini hampir mirip sama kuil Sensoji di Tokyo ya. Kayak bangunannya, terus apa ya, gerbangnya itu mirip banget sama Sensoji di Tokyo. Mungkin emang rata-rata kuil di Jepang tuh kayak gini ya bangunannya. Ternyata aku tadi tuh lewat belakang kuil dan ini gerbangnya. Wah, besar banget ya. Sebelum pintu masuk, ada toko-toko yang menjual berbagai souvenir dan makanan lokal seperti permen tradisional dan kue kering. Selain itu, banyak banget patung-patung Daruma. Mungkin khasnya sini ya. Sebenarnya aku pengen nyoba permennya karena emang di sini terkenal banget sama permennya. Tapi aku nggak enak kalau nyoba aja terus nggak beli. Mungkin next time bakal kesini lagi sih buat nyobain kulinernya. Jadi ini tokonya tuh sepanjang jalan gitu, dari gerbang awal sampai gerbang utama. Karena ini udah sore, sekitar jam 3:30, aku mau ke hotel. Terus aku nemu ayunan sama perosotan, kayak di anime-anime gitu ya, vibe-nya. Dan ini aku menuju ke stasiun, tapi nggak tahu tersesat apa enggak nih. Soalnya kok masuk rumah apa apartemen warga. Di mana aku ini ya? Setelah turun dari kereta, ternyata hotelnya jauh banget dari stasiun. Sampai ngelewatin sungai ini. Aku nggak tahu namanya sungai apa ya ini. Aku harus jalan kira-kira hampir 45 menit jalan kaki menuju hotel. Aku nyesel banget sih kenapa pesan hotel di situ. Soalnya aku kira di deket hotel kan ada stasiun. Kupikir bisa turun di situ, ternyata enggak dan harus jalan jauh banget. Untungnya udara hari ini tuh sejuk dan gak panas. Jadi nyaman banget buat jalan-jalan. Ini ada yang main baseball. Jepang tuh terkenal banget ya sama baseballnya. Sambil istirahat aku lihat baseball dulu ya. Setelah bersih-bersih di hotel, waktunya makan malam. Aku pergi ke kedai dekat hotel. Kebanyakan kedai di Jepang tuh tempatnya sempit-sempit, tapi rame banget orang. Sebelum makan, kita dikasih handuk kecil hangat untuk membersihkan tangan.
pesen salmon bakar. Ini tuh kulitnya crunchy, terus dagingnya lembut banget. Enak banget pokoknya. Kalian harus coba kalau ke Jepang. Ya udah, aku lanjut makan dulu ya guys. Thank you for watching. See you next video.